Ini bersih teman-teman, tidak ada dengung ataupun noise pada speakernya ya. Meskipun volume kita buka di sini, ini tidak ada dengung pada speakernya. Daun speaker tetap aman, tidak kembung ataupun tidak mundur, yang konon katanya sering merusak speaker. Oke, mau tahu seperti apa tips dan cara saya dalam memodifikasi dua driver ini? Simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Nurul Mahabbah Kapongan, channel yang membahas seputar elektronika. Pada pertemuan kali ini saya akan mengupas tuntas masalah driver BTL yang konon katanya sering merusak speaker. Jadi seperti apa kasus yang dialami pada driver BTL ini apabila kita tidak benar-benar memahami sistem ini? Oke, kalau bahasa kerennya BTL itu singkatan dari Break Transformer Less. Kalau mau tahu artinya, saya juga tidak tahu teman-teman. Cara saya mem-BTL driver ini itu ada dua cara teman-teman. Yang satu bisa memakai filter BTL, yang kedua memasang resistor pada basis transistor diferensial ya, yang untuk negatifnya yang ke speaker kita pasang resistor di kaki basis. Nah, untuk nilai resistornya kita samakan dengan nilai R gain yang di sini ya, R gain pada masing-masing driver. Karena di sini R gainnya menggunakan 33K, jadi saya memasang resistor 33K ini di kaki basis dan menjumpernya ke output speaker. Nantinya yang di sini sebagai output positif ke speaker, dan yang di sini input signalnya kita jumper. Jadi untuk input signalnya yang driver sebelah sini ini kita shortkan dan nantinya akan menjadi negatif pada speaker. Namun cara itu tidak hanya selesai sampai di sini saja teman-teman. Jadi saya minta teman-teman agar teman-teman bisa dalam merakit sebuah driver BTL. Jadi teman-teman harus tonton video ini sampai selesai. Syarat utama dalam melakukan penggabungan dua driver ini, jadi teman-teman harus memiliki dua driver mono yang kembar. Jadi dalam artian bukan hanya drivernya yang kembar, tetapi nilai DCO dan tegangan biasnya harus benar-benar seimbang, dan itu berlaku untuk kedua driver ini teman-teman. Jadi driver yang satu ini harus kita selesaikan dulu. Jadi DCO-nya harus 0, tegangan biasnya harus seimbang. Begitu juga driver yang di sini. Nah, jadi keduanya kalau sudah kedua driver ini seimbang, tegangan biasnya sama-sama seimbang, di situ juga nilai tegangan biasnya harus sama teman-teman. Jadi dari situ
Cak Sono itu masih kurang percaya dengan driver pabrikan yang tidak bermerek lah istilahnya. Jadinya di situ terkadang pada masing-masing drivernya itu memiliki tegangan bias yang tidak sama, sekalipun itu seimbang teman-teman. Sekalipun itu seimbang, tetapi nilai tegangan biasnya itu tidak sama, jadi nantinya akan berpengaruh pada speakernya. Jadi sedikit tips dari Cak Sono seperti itu. Jadi bagaimana cara mengatasi DCO dan tegangan bias yang tidak seimbang, itu di video sebelumnya Cak Sono sudah memposting caranya seperti apa. Silakan teman-teman tonton di video saya sebelumnya. Oke, kita lanjut. Setelah kedua driver ini benar-benar kembar, benar-benar seimbang, jadi dalam artian kembar sama, baru kita bisa melakukan BTL pada driver ini. Jadi sistem BTL pada driver mono ini itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Kalau driver mono normalnya misalnya kita menggunakan 32 VAC ya, kita ukur pada trafo ini kita dapatkan 33 VAC. Dan untuk yang satunya lagi 33. Jadi kalau kita mem-BTL driver, jadi dalam artian kita mengabaikan CT-nya, karena pada sistem driver BTL ini tidak menggunakan grounding ya. Jadi negatifnya ada pada driver yang satunya di sini, dan ini berlaku sebagai positifnya. Jadi kalau di trafo itu akan seperti ini teman-teman. Jadi dari yang 33 VAC tadi, di sini akan menjadi 68 VAC. Jadi di sini banyak banyak masukan. Ada yang bilang dengan driver BTL ini output powernya naik 4 kali lipat, tapi kalau kita bandingkan dengan trafo seperti ini itu 2 kali lipat teman-teman. Jadi kita anggap saja driver ini outputnya lebih besar, yaitu 2 kali lipat dari driver yang sebelumnya. Jadi karena kita menggunakan 2 driver, di situ kita akan mendapatkan 2 kekuatan ya, 2 penguatan driver menjadi 1. Jadi kita anggap saja driver BTL ini meningkatkan output power 2 kali lipat. Namun dalam sistem seperti ini tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Jadi pada driver BTL ini kan kalau istilah kasarnya memparalel 2 driver menjadi 1. Kalau di speaker, misalkan speaker 8 ohm diparalel dengan 8 ohm, jadi kita akan mendapatkan impedansi 4 ohm. Nah, di sini yang banyak teman-teman pemula itu tidak tahu teman-teman. Jadi driver yang di BTL ini itu akan mendeteksi speaker setengah dari impedansinya. Jadi kalau driver BTL ini kita hubungkan dengan speaker 8 ohm, maka driver ini akan mendeteksi speaker kita di 4 ohm. Jadi sangat berbahaya sekali kalau kita memparalel 2 speaker. Jadi di situ kita akan mendapatkan 4 ohm pada impedansinya. Dengan driver ini power rakitan kita akan mendeteksi
speaker tadi itu dengan impedansi 2 ohm. Jadi itu sangat berbahaya sekali teman-teman, apalagi daya output yang dihasilkan dari driver BTL ini lebih besar dari watt speaker, maka otomatis itu akan membakar koil speaker. Jadi cara amannya teman-teman, kalau mau menggunakan 2 speaker itu disambung seri teman-teman. Jadi seperti ini, disambung seri. Untuk positifnya kita hubungkan dengan negatif, dan positif yang satunya masuk ke positif, yang negatif satunya masuk ke negatif. Ini pun caranya sudah saya buatkan videonya pada postingan sebelumnya. Jadi dengan menyusun seri kedua speaker, kita mendapatkan impedansi 16 ohm. Kalau masing-masing speakernya itu ada di 8 ohm. Dengan susun seri kita akan mendapatkan impedansi 16 ohm. Jadi dengan impedansi 16 ohm, maka driver BTL yang seperti ini akan mendeteksi speaker kita di 8 ohm. Seperti itulah teori yang saya dapat dalam berkecimpung di dunia elektronika. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Silahkan tanyakan apabila ada yang belum dipahami. Insya Allah sebisa mungkin Cak Sono akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru saat saya mengupload video-video terbaru yang tentunya berkaitan dengan audio sound system. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.